Farhan Al-Marubi, Juliadi, Jonathan, Hussein, Adel, Nabila, Siti, Iswatun, Naila, Naufal, Agandi. Ada yang belum lepas sebutkan? Saya Pak. Oh iya, Putra, sama Nihaya tuh. Ya. Sehat semuanya? Oke. Sebelum Bapak mulai pembelajaran ya, Bapak punya sedikit ice breaking supaya kalian makin semangat belajar. Perintahnya kalian cukup mengikuti apa kata Bapak. Siap? Iya Pak. Kalau Bapak bilang pagi, kalian tepuk tangan. Kalau Bapak bilang siang, kalian tepuk tangan 2 kali. Kalau Bapak bilang malam, tepuk tangan 3 tepuk tangan. Kenapa? Karena malam itu waktunya tidur. Jadi kalian tepuk. Nah, bisa dimulai? Selamat pagi. Selamat siang. Selamat pagi. Pagi. Ya, bukan nggak lama. Oke, kita ulang lagi sampai kalian fokus. Oke. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat pagi, pagi, siang, siang, malam. Nah, sebelum fokus. Ya, kalau pagi, 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 siang, 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 malam, lihat ujungnya aja. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat siang, siang, pagi, pagi, malam. Nah, oke. Sudah mulai semangat belum nih? Belum. Ada satu lagi. Angkat tangan ke atas. Buka alat tunjuknya. Sudah. Kalau Bapak bilang putar kanan 2 kali, putar. Putar ke kiri 2 kali. Ya. Oke, ini ikuti perintah saja, ya. Putar 2 kali ke kanan. Ke kiri 2 kali. Ke kanan 2 kali. Ke kiri 2 kali. Ke kanan 2 kali. Ke kiri 2 kali. Pegang mata. Pegang mulut. Pegang hidung. Pegang kuping. Ya, masih belum fokus. Oke. Sudah enak belum nih? Apakah Mahabharata termasuk ke dalam hikayat? Ya. Mahabharata termasuk ke dalam hikayat. Dia menceritakan tentang sebuah kerajaan. Yang keenam, ditokohkan secara jelas sifat hitam putih antara tokoh baik dengan tokoh jahat. Jelas diceritakan sejak dari awal. Ya, si A dan si B sudah memiliki perannya masing-masing. Ada yang si A ini, misal Farhan berperan sebagai seorang anak raja atau sebagai putra raja yang jahat, ya, suka merampas hak kerajaan orang lain atau suka merebut kekuasaan kerajaan lain. Dan yang B-nya itu siapa? Misal Agandi selaku adik dari si Farhan yang selalu berbuat baik. Ini hanya sebagai contoh. Bisa aja nanti ya. Kita kan nggak tahu sifat seorang itu seperti apa ya. Ada yang kadang itu baik, dia berubah menjadi jahat. Ada yang dia berlaku jahat menjadi lebih baik. Dengan apa? Dengan merubahnya. Selanjutnya, berdasarkan nilai-nilai tadi sebelumnya di sini mendeskripsikan nilai-nilai. Nah, di sini kita akan beberapa nilai. Saya rincikan beberapa nilai-nilai yang terkandung dalam hikayat, yakni nilai moral. Terus ada budaya, sosial, religius dan agama, politik, pendidikan,
Sudah? Bisa dilihat? Silakan kalian amati terlebih dahulu atau kalian baca-baca terlebih dahulu tentang kisah dari Abu Nawas ini. Oke, bagaimana? Sudah dibaca semuanya? Sudah tahu? Siapa yang tahu nilai hikayat yang terkandung pada kisah Abu Nawas? Yang pertama, moral, budaya, sosial, keagamaan, pendidikan, dan lain sebagainya. Siapa yang sudah menemukannya? Ya, siapa yang sudah menemukannya? Ada yang bisa mendeskripsikannya? Ya, nilai, moral, budaya, agama, dan lain-lain. Atau inti dari kisah dari Abu Nawas itu sendiri deh. Nggak apa? Yuk, yang putra, bagaimana? Ayo, ya. Atau masih bingung ya? Oke, saya ajari ya. Siapa yang bisa menjawabnya? Oke, siap. Akhirnya ketahuan dong, ibu yang benar-benar ibu sama ibu yang pura-pura mengaku-ngaku anak. Karena mana ada ibu yang tega melihat anaknya dibunuh. Jadi ya intinya sih Abu Nawas adalah sebuah hakim yang bijak dalam menentukan sebuah pilihan. Terus pesannya? Pesan kamu? Pesan saya sih jadi orang yang jujur, yang dapat dipercaya. Terus jadilah seseorang yang jujur, yang dapat dipercaya sama orang lain. Paham? Pendapat saya sih, jadilah orang yang bisa dipercaya seperti Abu Nawas itu, karena Abu Nawas ini orangnya adil. Sudah? Ya. Oke. Kalian sudah paham? Berarti sudah dapat menentukan apa yang terkandung pada cerita tersebut. Selanjutnya, unsur intrinsik, unsur-unsur yang membangun cerita hikayat dari dalam, juga sebagai unsur batin. Yang pertama ada tema, yang kedua ada amanah, yang ketiga adalah kata, penokohan, dan alur. Tema, apa sih tema? Tema itu inti atau ide pokok atau gagasan pokok dalam sebuah cerita. Kalau amanah itu apa? Ajaran moral atau pesan yang disampaikan
gambaran mengenai tempat, waktu, dan suasana yang terjadi dalam sebuah cerita. Jadi menceritakan sebuah tempat kejadian tersebut. Ya. Penokohan apa? Teknik dalam menggambarkan dan mengembangkan karakter tokoh baik analitik maupun dramatik. Nggak mungkin dong kalau misalkan adanya sebuah konteks teks tanpa ada sebuah penokohan, nggak bakal berjalan. Pasti ada sebuah penokohan, si A, si B, si C, si D, sampai si Z. Selanjutnya ada alur. Nah, alur ini terbagi menjadi berapa? Menjadi 2 atau 3? 2 atau 3 atau 4 atau 5 atau si kebagi 2? Ayo. Ada berapa alur? Ada 3 atau ada 2? Ada 3. Yang pertama alur maju, yang kedua alur mundur, yang ketiga alur campuran atau alur maju mundur lagi dia, ya. Menceritakan benar, menceritakan dia segini dari sekarang, mau menceritakan balik lagi sampai dia pas kecil. Jadi dari besar ke kecil. Selanjutnya, nilai ekstrinsik merupakan unsur pembangun dari luar cerita, berisi nilai-nilai yang ingin disampaikan oleh pengarang. Ya, yang tadi kalian sudah sebutkan, sudah menemukan nilai-nilai yang terkandung pada cerita Abu Nawas. Ya, di situ ada nilai pendidikan, nilai agama, nilai budaya, dan nilai sosial. Nilai sosial apa? Seorang ibu yang benar-benar tidak akan rela ketika anaknya dibunuh. Nilai budaya terkandung di situ apa? Harus saling menghargai satu dengan yang lainnya. Nilai agama apa yang di situ? Jadilah hakim yang adil dan bijaksana dalam memutuskan sebuah keputusannya. Nilai pendidikan di situ apa? Pendidikan apa di situ? Sebuah kejujuran, harus berlaku jujur pada semua makhluk hidup, baik kepada manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, dan lainnya. Ya. Selanjutnya, nah di sini ada struktur hikayat. Ya, secara umum abstrak bersifat opsional. Artinya boleh dipakai, boleh juga tidak. Yang pertama itu ada abstrak, inti dari cerita yang akan dituliskan. Karena konteksnya adalah hikayat. Hikayat ini adalah sebuah cerita, ya, cerita yang apa? Berupa rangkaian peristiwa, ya. Peristiwa apa? Peristiwa pada zaman dahulu, ya. Baik cerita dongeng maupun cerita istana atau kerajaan. Yang kedua ada orientasi. Nah, orientasi ini bagian teks yang berkaitan dengan beberapa aspek, mulai dari aspek waktu, tempat, dan suasananya. Waktunya kapan, tempatnya di mana, suasananya itu apa. Krisis. Apa krisis? Bagian yang membahas masalah utama dalam cerita. Jadi menceritakan apa sih intinya nih kisah ini? Ya. Yang keempat ada reaksi.
luas. Nah, kamu sudah bisa menemukan nilai apa yang tergantung dalam cerita itu sendiri. Selanjutnya, kaidah bahasaan. Ada konjungsi temporal, ada antonomasia, ada juga personifikasi, ada juga simile, ya, simile. Infographic style, ada metafora. Apa metafora? Majas. Ya, majas itu ada apa aja? Majas adalah apa aja? Terus personifikasi. Terus simile. Terus metafora. Terus hiperbola. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Sampai di sini ada yang mau bertanya seputar majas. Nah, jadi kan sebutkan majas ada di 5, ada majas metafora, hiperbola, ada simile, ada apa lagi dan lain sebagainya. Ada yang mau bertanya di sini? Oke, Hussein mau bertanya apa nak? Contoh majas hiperbola. Contoh majas hiperbola. Nah, majas hiperbola adalah gaya bahasa yang mengandung pertanyaan dengan cara melebih-lebihkan. Ya, masalah. Contohnya, masalah ini semakin menggunung. Ya, masalah ini semakin menggunung. Apa maksudnya? Masalah dia itu semakin bertambah-tambah. Belum kelar 1 sudah punya masalah lagi, tambah lagi masalahnya, terus lagi sehingga dia mengucapkan kalimat masalah saya ini semakin menggunung. Kan? Di situ lebih masalah ini bertambah. Nah, pasti bukan kayak gitu. Nah, karena dia di situ hiperbola, melebih-lebihkan, ya, sebuah kalimat yang melebih-lebihkan bahasanya. Jadi dia bilang masalah saya ini semakin menggunung. Ya, kalau gunung itu kan identik dengan tinggi dan lebar, ya. Nah, di situ mempunyai makna bahwa masalah dia semakin bertambah hari demi hari. Nah, berarti dia hidup bermasalah. Nah, siapa lagi? Ada yang bertanya? Ya? Apa itu majas? Majas. Oke, pertanyaan di sini adalah gaya bahasa. Jadi majas itu adalah sebuah gaya yang disampaikan oleh si pengarang atau si penulis atau si pembaca. Ya, tadi disebutkan bahwa majas itu memiliki ada 5 bagian. Yang pertama adalah majas, hiperbola, majas. Terus apa lagi? Personifikasi, antonomasia, simile. Nah, itu adalah majas. Jadi majas itu adalah gaya bahasa. Gimana? Sudah paham? Iya, silakan. Untuk apa diadakan majelis? Nah, untuk apa sih diadakannya majas ini, Pak? Nah, majas ini digunakan untuk memperindah sebuah bahasa. Ya, jadi majas, adanya majas ini diperuntukkan untuk mengindahkan, untuk melengkapi sebuah kalimat atau sebuah karangan. Ya, ini adalah majas yang hadir. Seperti itu. Jadi majas itu adalah pelengkap sebuah kalimat, ya, atau sebuah gaya bahasa yang sangat dibutuhkan. Paham? Ada yang mau bertanya lagi? Cukup? Oke, baik. Berarti kalian sudah paham nih tentang apa sih hikayat itu dan bagian-bagian hikayat dan sebagainya. Oke. Baik, kalau sudah pada paham, silakan kalian lanjutkan tugasnya. Kemudian nanti bisa
bisa kalian kumpul di minggu berikutnya. Ya. Buat sebuah karangan atau sebuah objek cerita yang di situ sudah kalian sebutkan nilai-nilai yang tergandung dalam ceritanya, baik cerita nilai apa tadi? Nilai pendidikan, nilai agamanya, nilai budayanya dan sosialnya. Dapat pahami? Oke, cukup sekian pelajaran Bapak.